peristiwa penting yang terjadi di hari Asyura. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menerima permohonan ampun Nabiullah Adam alaihissalam itu di hari Asyura. Ketika Nabiullah Adam Sayyidah Hawa diturunkan dari surga ke dunia, ke bumi, itu kan Nabiullah Adam menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Rabbana dzalamna anfusana. Itu doanya Nabiullah Adam alaihissalam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu diulang-ulang sama Nabiullah Adam alaihissalam. Merasa telah khilaf, merasa telah mengecewakan Allah Subhanahu wa taala, disuruh jangan dekat pohon ini. Malah makan dengan pengaruh iblis, dan itu sudah takdirullah sunatullah. Tapi kita jangan pernah mengatakan Nabiullah Adam itu salah, Nabiullah Adam itu pernah berbuat dosa, jangan. Itu sudah skenario Allah, kalau nggak seperti itu kita nggak ada, ya kan? Jadi akhirnya Nabiullah Adam merasa bersalah, merasa telah membuat Allah kecewa, makanya doa beliau, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, dzalamna anfusana, kami telah mendolimi diri kami sendiri. Kami telah mendolimi diri kami sendiri. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau pian ya Allah, kalau engkau enggak mengampuni kami, enggak menyayangi kami, enggak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami ini akan termasuk daripada orang-orang apa khasirin, orang-orang yang rugi. Akhirnya diterimalah itu taubatnya Nabiullah Adam alaihissalam, dan hari di mana diterima taubatnya Nabiullah Adam alaihissalam itu terjadi tanggal 10 bulan Muharram, yaitu hari Asyura. Itu yang pertama. Ini kan sejarah itu. Kita santri harus paham, harus ngerti kenapa Asyura itu kok istimewa, kenapa Asyura ini kok agung, kenapa Asyura ini kok lain daripada hari-hari yang lainnya. Karena memang sejarah-sejarah besar dalam Islam itu terjadi di hari Asyura. Yang pertama apa tadi? Diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabiullah Idris alaihissalam. Makanya Nabi Idris sampai sekarang masih hidup. Bukan Idris Anwar, bukan ya. Nabiullah Idris alaihissalam sampai sekarang masih hidup. Jadi ada di dalam kitab Syarah Aqidatul Awam apa? Syarah apa? Apa namanya? Syarah Aqidatul Awam itu apa? Nurul Zulam disebutkan. Ustaz, ta'al Ustaz. Di dalam kitab apa namanya? Syarah Aqidatul Awam. Nanti kalian lihat tuh. Menjelaskan tentang nabi. Jadi ada nabi yang masih hidup. Mungkin ada yang masih ingat berapa orang Nabiullah alaihimussalam, anbiya Allah yang masih hidup, ada berapa? Ada berapa? Ikhtilaf ulama ini. Berapa? Thalatha wa arba'ah. Manhum? Nabiullah Isa alaihissalam, wa thani Nabiullah Idris alaihissalam, wa thalith Nabi Khadir, mahu Khadir bi fathil kha, Nabiullah Khadir alaihissalam, wa hum thalathatun minal anbiya alladhina fi halatil hayah hatta al-an. Sampai sekarang itu 3 nabi itu masih ada, masih hidup. Di mana? Di langit. Allah angkat mereka. Nabi Isa itu bukan yang disalib, bukan. Nabiullah Isa diangkat oleh Allah ke langit. Nanti di akhir zaman akan Allah turunkan. Begitu juga Nabiullah Idris alaihissalam, sampai sekarang masih ada. Diangkat oleh Allah di tempat yang sangat tinggi. Begitu juga Nabiullah Khadir alaihissalam, hatta al-an, sampai sekarang masih hidup. Bahkan ada di sekitar kita. Sebagaimana dikatakan Imam Ghazali, kemarin kita bahas tuh. Imam Ghazali itu minta kepada Allah waktu beliau berada di sekitar Ka'bah, doa minta sama Allah, ya Allah, tampakkan Nabi Khidir di hadapan ana. Akhirnya benar ditampakkan itu Nabi Khadir alaihissalam.
Jadi banyak orang-orang yang Allah kasih keistimewaan bisa kumpul sama Nabiullah Khadir alaihi salam. Di antaranya murabbi arwahina wa adsadina Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, muassis Ma'had Darul Lughah wa Da'wah. Beliau itu pernah waktu kerja bakti di pondok, kerja bakti ngecor bangunan jamiah, bangunan sekolah tinggi agama Islam Darul Lughah wa Da'wah yang dulu, bukan yang sekarang. Itu sekarang bangunan dihancurkan, dibangun 9 lantai. Sekarang masih dibangun tuh. Dulu waktu bangun ngecor itu, wallahu a'lam tahun berapa kejadian ini, itu Abuya Hasan kerja bakti sama orang-orang kampung. Banyak sama santri semuanya kerja bakti, termasuk asatidah semuanya gotong royong untuk ngecor. Tiba-tiba datang seseorang. Abuya Hasan ngobrol di situ. Kemudian Abuya Hasan minta doa di situ. Santri-santri nggak ngeh karena kayak orang biasa, bukan ulama, pakaiannya pakaian biasa kayak orang kampung biasa. Subhanallah, pergi nih orang. Akhirnya Abuya Hasan ngomong sama salah satu santri, kalau nggak salah tuh, ente tahu siapa tadi? Nggak tahu Abuya, itu Nabi Khidir alaihissalam. Langsung dikejar, hilang sudah orangnya. Nah itu salah satu karomah murabbi arwahina wa adsadina Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Dan banyak itu banyak ulama-ulama para waliullah yang mana mereka itu Allah beri anugerah, Allah kasih anugerah bisa bertemu dengan Nabiullah Khadir alaihi salam. Nabi Khidir alaihi salam. Kalian baca juga itu di kitab Nurul Dhulam, di situ ada penjelasan. Kenapa dikatakan Khadir, terus kebiasaan Sidin itu di mana? Sidin jalan di mana, kebiasaan Sidin sukanya di mana, itu situ disebutkan sedikit tentang Nabiullah Khadir alaihi salam, dilihat di kitab Nurul Dhulam. Nah itu yang kedua.